Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufakkiru fid din. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan sampai pada detik ini. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, layaknya kita kembalikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan materi tamasya ke surga. Ini adalah bagian dari kajian Al-Ahya Ba'dal Maut berkait dengan indahnya surga. Maka ini akan kita sedikit melihat kenikmatan dan indahnya surga. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, di surga itu terdiri dari berbagai pintu-pintu surga. Betulkah demikian? Apakah betul kelak di surga itu ada pintu-pintu yang bahkan dikhususkan oleh orang-orang yang menjalankan amal ibadah tertentu? Kemudian berapa jumlah pintu di jannah? Kemudian apakah ada nama-nama pintu surga tersebut? Bahkan juga seberapa luas pintu jannah, dan juga jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya. Jamaah rahimakumullah, tentunya untuk memasuki surga itu pasti melewati pintu. Maka mari sedikit kita melihat, mengintip keadaan di surga. Yang pertama, dalil keberadaan pintu surga disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina
taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, dibawa ke dalam surga rombong-rombongan. Jadi mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kelak kita masuk surga, orang-orang mukmin wanayasa ini secara berombongan masuk ke dalam surga. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya, nah inilah dalil, salah satu dalil, telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, bahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Inilah salah satu dalil bahwasanya kelak di surga itu ada pintunya. Quran surat Az-Zumar ayat 73 dan juga dalam Quran surat Shad ayat 50. Kemudian jumlah pintu surga. Berapakah jumlah pintu surga? Maka ini disebutkan dalam dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahwasanya fil jannati sumaniyatun abwabin fiha babun yusamma ar-rayana la yadkhuluhu illa shaimin. Di surga terdapat 8 pintu. Nah ini dalil jumlah hadis sahih bahwasanya kelak di surga itu ada 8 pintu surga. Salah satunya ada pintu yang bernama Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Semoga kelak saat ini kita bersusah payah menjalankan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, kelak kita mendapatkan janji Allah melalui Rasulnya bahwa kita akan memasuki surga dari pintu khusus Ar-Rayyan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian apalagi jenis ataupun nama pintu surga? Disebutkan bahwasanya barang siapa yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, mujahidin, akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang tergolong ahli puasa tadi akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka itulah nama-nama pintu di jannah. Jamaah rahimakumullah, khususan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah tersebut dimasukkan dalam pintu-pintu sesuai namanya tersebut. Maka ini ketika beliau Abu Bakar As-Siddiq mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait tadi orang-orang yang dipanggil melalui pintu-pintu tersebut, maka beliau bertanya, adakah orang yang dipanggil dari
ke-8 pintu tersebut. Ini luar biasa. Jadi pintu surga itu mengharapkan hamba dipanggil dari ke-8 pintu tersebut. Terserah mau masuk dari pintu yang mana. Maka Nabi menjawab, ada. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadis 3666. Jadi kelak ada hamba-hamba Allah yang tidak hanya bisa masuk melalui satu pintu saja, tapi bisa melalui semua pintu yang ada, tinggal pilih. Masya Allah, ini sebuah keutamaan. Maka bagaimana untuk bisa memasuki pintu dari semua pintu tersebut? Disebutkan dalam hadis juga, yang pertama adalah berakidah yang benar. Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatu qaha illa maryama wa ruhu minhu wa annal jannata haqqun wa anna naru haqqun adkhuluha Allah min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'a. Barang siapa yang mengucapkan ini berkaitan dengan berakidah yang benar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, serta Isa adalah hamba Allah dan anak salah satu hambanya. Kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan ruhnya berasal dari Allah. Dan ia juga bersaksi bahwasanya surga adalah benar, neraka juga benar adanya. Niscaya Allah akan memasukkan ke surga dari 8 pintunya manapun yang ia kehendaki. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, maka orang-orang yang mempunyai akidah yang lurus, bertauhid secara benar, maka boleh berharap telah dimasukkan ke dalam surga melalui ke-8 pintu jannah, melalui pintu manapun yang dia mau. Kemudian taat kepada pemimpin. Ini adalah salah satu syaratnya, ataupun salah satu kelak orang-orang yang bisa memasuki surga dari ke-8 pintunya. Disebutkan bahwasanya barang siapa menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun, menegakkan salat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada pemimpin atau pemerintah, niscaya Allah akan memasukkannya lewat pintu surga manapun yang dia mau. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, khusus bagi ibu-ibu kaum Hawa, yaitu patuh kepada suami. Disebutkan idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha khulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Masya Allah.
Ini sebuah keutamaan bagi kaum wanita. Walaupun dalam hadis lain disebutkan penduduk neraka terbanyak itu kaum wanita, tapi ternyata kaum wanita juga bisa ataupun bisa mudah masuk surga dari kedelapan pintu manapun yang dia maui. Dengan syarat tadi, sholat 5 waktu. Ini hanya sholat 5 waktu saja, wajib. Tidak disebutkan sholat sunnahnya. Kemudian puasa Ramadan, artinya apa? Puasa wajib saja. Kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan menaati suaminya. Ini. Jika itu terpenuhi, maka kelak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan pilih masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Itu yang nomor 3. Ini sama, bertauhid dengan benar. Intinya bahwasanya berakidah dan bertauhid dengan benar. Kemudian selanjutnya, setelah ada orang yang dipanggil dari pintu khusus, tadi ada pintu sholat, pintu puasa, dan sebagainya. Kemudian juga ada orang-orang yang dipanggil dari kedelapan pintunya. Maka seberapa luas pintu jannah itu? Apakah seperti luasnya pintu masjid ini? Apakah seperti luasnya napa nggih? Pintu sing paling gede niku napa ning nek teng mriki. Maka inilah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, jarak antara 2 pintu surga adalah seperti jarak Mekah ke Hajar, atau antara Mekah dengan Busra. Jadi antara pintu satu dan satunya itu luasnya tidak terbayangkan luasnya. Karena apa? Betul, kelak keadaan di akhirat, kelak keadaan di surga itu tidak akan pernah dijumpai satupun, baik oleh pemandangan mata yang kita lihat di dunia, baik oleh pendengaran telinga yang kita dengar di dunia, bahkan terbersit saja pun oleh pikiran kita, itu tidak ada keadaan yang sama dengan di dunia. Keadaannya berbeda. Walaupun disebutkan banyak sekali, misalnya di surga kelak ada sungai, di surga kelak ada pohon, salah satu pohon kurma misalnya, tapi berbeda. Tidak akan mungkin sama keadaan yang ada di dunia dengan yang ada di jannah. Nah ini. Jadi antara Mekah ke Hajar adalah 1160 km, dan jarak Mekah ke Busra ini adalah 1250 km. Bayangkan ribuan kilometer ini luasnya, Masya Allah. Maka akal manusia dunia ini tidak akan sampai untuk menelaah luas sebuah pintu. Tapi kelak, ini adalah bukan logika. Kelak ketika di akhirat, maka Allah anugerahkan segala pengetahuan atas logika manusia tersebut dipahamkan dengan hakul yakin melihat atas keadaan sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, setelah pintu surga tadi, maka kelak di surga ini ada juga tingkatan sebagaimana kita ketahui. Jangankan di akhirat, jangankan di surga, di dunia pun sebagaimana kita lihat, sebagaimana kita pahami,
Ini secara strata ekonomi saja itu ternyata ada tingkatan-tingkatan. Bagaimana tidak? Contoh, di Indonesia saja 9 orang itu menguasai 50% kekayaan Indonesia. Ini hanya 9 orang. 9 keluarga seperti itu ya. Padahal jumlah penduduk Indonesia saat ini 290, 80 atau 90 juta. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana tingkatan secara ekonomi mereka? Kalau ada orang-orang yang kemudian dalam sehari membelanjakan uangnya, orang-orang konglomerat, para miliarder, triliuner, mungkin mereka mengeluarkan uang untuk keperluan sehari-hari, itu jumlahnya mungkin bisa jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Tapi sementara ada orang-orang yang hanya ingin mengeluarkan mungkin kelasnya puluhan ribu saja susah dalam sehari untuk memenuhi kebutuhannya. Masya Allah. Inilah tingkatan yang luar biasa. Di dunia saja tingkatan seperti ini sudah tidak masuk akal oleh pikiran kita. Maka kelak di surga ini pun ada tingkatan-tingkatan, di mana setiap tingkatan lebih tinggi. Ini menunjukkan kualitas dari penghuninya, kualitas imannya, kualitas takwanya, dan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di jannah kelak derajat manusia di jannah itu sesuai dengan amal yang ada di dunia. Jadi sekarang kita sedang menanam jamaah rahimakumullah. Kelak kita akan memanen. Maka hasil panenan kita di jannah kelak sesuai dengan hasil bagaimana kita menuai di dunia ini. Jika kita menuai saat ini dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kelak kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini dalilnya disebutkan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 95, Allah itu melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala di surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Maka ini menunjukkan perbedaan amal di dunia yang kelak juga akan menentukan kedudukannya atau tempat tinggalnya di jannah. Di antara tingkatan jannah, ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi mujahidin fi sabilillah. Kenapa disebutkan mujahidin fi sabilillah? Ya karena memang sebuah amal yang sangat agung, ya, menjadi mujahid. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya adalah seperti jarak antara bumi dan langit. Jadi kelak di surga itu ada tempat-tempat berdasarkan amalnya, dan satu tempat dengan tempat lain itu berjarak antara bumi dan langit. Bayangkan ketika kita melihat bintang di atasnya, klip-klip, di situ ternyata tempat tinggal salah satu orang yang mempunyai amal yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jarak. Walaupun jamaah rahimakumullah, masuk surga saja ini sebuah hal yang sangat membahagiakan.
Akan tetapi apakah cukup hanya sekedar masuk surga di tingkatan yang paling bawah? Tentunya tidak. Karena apa? Ya karena ketika kita meminta surga, maka mintalah surga yang surga Firdaus seperti itu. Surga yang di tengah dengan tingkatan yang tinggi. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Darimi bahwasanya sesungguhnya penghuni surga pasti melihat para penghuni ghuraf, yaitu bangunan tinggi di surga, al-ghuraf, sebagaimana kalian melihat bintang di ufuk langit. Jadi seperti itu jarak antara satu. Napa kalau di sini mungkin diibaratkan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain. Itu tingkatannya bagaikan melihat bintang tadi. Masya Allah. Ini juga hal yang tidak bisa kita logikakan di nalar kita, tapi kita telaah melalui iman dan ketakwaan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa penghuni al-ghuraf tadi, tempat yang tinggi? Ini juga disebutkan dalam hadis. Yaitu yang pertama para nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasulnya dengan bertauhid yang benar, dengan berakidah yang benar. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah rahimakumullah, mencintai sesama muslim itu ternyata menjadi wasilah ya, bisa menghuni al-ghuraf, yaitu apa? Yaitu tempat tinggi di jannah nanti. Salah satunya itu. Lalu bagaimana dengan derajat ahlul Quran? Jamaah rahimakumullah, ahlul Quran salah satunya adalah mereka orang-orang yang bisa menghafal Quran. Mungkin 1 juz, mungkin ada yang 2 juz, atau mungkin ada yang 30 juz. Bahkan tidak hanya hafal, bahkan memahami tafsirnya, bahkan akhlaknya hampir-hampir saja sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, yaitu akhlaknya Al-Quran. Kelak derajat ahlul Quran, sebagaimana dia kesusahan di dunia dalam memahaminya, menghafalnya, atau bahkan membaca dengan terbata-batanya, maka dikatakan kepada ahlul Quran kelak, jika telah memasuki surga, bacalah dan naiklah. Kemudian ia membaca Al-Quran. Setiap kali membaca 1 ayat, maka ia naik 1 tingkatan hingga membaca ayat-ayat yang dihafalnya. Jamaah rahimakumullah, maka derajat ahlul Quran kelak itu berdasarkan disebutkan bacaan atas hafalannya tersebut, di mana dia menyelesaikannya. Semakin dia hafal banyak, maka semakin derajat di jannah ini akan semakin tinggi. Apakah mudah? Mungkin mudah bagi orang-orang yang punya keinginan yang luar biasa. Kadang tidak hanya diperlukan akal yang jernih ataupun kuat ingatannya, tapi ternyata ini muncul karena hidayah Allah, dimunculkan oleh Allah untuk punya kemampuan dan semangat untuk memahami Al-Quran, sehingga dari kesulitan tersebut kelak mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Jamaah rahimakumullah, maka tadi
Ketika kita meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena apa? Itulah tingkatan tertinggi surga. Dan tingkatan tertingginya adalah Al-Firdaus. Di atasnya adalah Al-Arsh. Firdaus adalah surga yang paling baik dan dari situ sungai surga memancar. Maka jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Jadi jamaah rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa walaupun kita masuk di surga yang tingkatannya paling rendah saja sudah satu hal yang luar biasa, tapi ternyata tidak cukup. Ternyata ketika kita memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga, maka kita minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya. Nah, ini disebutkan juga ada al-wasilah, yaitu ini juga tempat tinggi, tempat tertinggi juga. Al-wasilah adalah satu tempat di surga yang tidak dapat dicapai kecuali oleh satu orang di antara hamba-hamba Allah. Dan saya berharap sayalah orangnya. Itulah. Ini sabda beliau Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memintakan al-wasilah, maka kelak akan mendapatkan syafaatku. Jadi disebutkan dicapai kecuali oleh satu orang di antara hamba-hamba Allah. Dan siapa itu? Maka beliau Nabi Muhammad SAW, saya berharap sayalah orangnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian, nah ini, pernahkah kita memintakan wasilah untuk beliau? Ya, jadi kalau sebelumnya tadi disebutkan siapa yang memintakan al-wasilah, maka kelak akan mendapatkan syafaatku. Nah ini, jadi insya Allah kita sudah mengamalkannya. Apa itu? Doa setelah azan. Disebutkan mangqala hina yasma'u nada'a Allahumma rabba hadhihi da'watut tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan seterusnya. Maka itulah memintakan wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan karena sebab tersebut, maka kelak beliau akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan ini sudah mahfum bagi kita. Setelah mendengar azan, insya Allah kita selalu baca doa ini. Karena kita tahu hikmahnya bahwa kelak dengan membaca doa ini, kita akan mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, khatimah, kesimpulannya. Maka jamaah rahimakumullah, tadi disebutkan dengan di dunia ini sebagai ladang untuk kita menanam amalan, dan kelak di akhirat itu menjadi ladang panen. Maka marilah kita persiapkan, kelak kita akan memilih melalui pintu surga mana yang akan kita masuki. Atau bahkan kita punya cita-cita agar kita dipanggil dari ke-8 pintu atas sebab yang tadi disebutkan. Ketika kita mencita-citakan tersebut, maka ini harus dimulai dari dunia. Karena tadi kelak di akhirat tidak ada lagi ladang untuk beramal. Di akhirat kelak hanya ada ladang untuk memanen hasil atas usaha kita di dunia. Yang kedua, derajat manusia di jannah ini bertingkat-tingkat tadi. Dan antara tingkat satu dan satunya bahkan bagikan melihat bintang di langit. Maka sesuai dengan kadar amalnya tersebut, maka mari kita
meraih tempat yang lebih tinggi di surga kelak dengan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berfastabiqul khairat. Apapun yang kita mampukan atas diri kita untuk berbuat baik, apakah perbuatan yang kecil atau mungkin besar, apapun itu sebuah kebaikan, maka kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak hanya untuk diri kita. Karena apa? Kita sebagai seorang muslim dituntut tidak hanya soleh untuk diri kita sendiri, tapi soleh secara sosial, soleh kepada lingkungan kita, soleh kepada keluarga kita, soleh kepada tetangga, teman kerabat, dan sebagainya. Maka hal kecil pun apapun itu yang disebut kebaikan, maka ini akan membawa dampak yang baik pula. Kemudian, nah itu tadi, mencita-citakan untuk bisa dipanggil dari ke-8 pintu surga yang ada. Maka jamaah rahimakumullah, apakah itu mustahil? Tidak ada yang mustahil atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena apa? Kita sebenarnya tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Hanya Allah lah yang memberi kemampuan kepada kita. Maka seketika Allah menghendaki atas kebaikan pada diri kita, tidaklah ada siapapun yang bisa menghalangi. Maka marilah menetapkan hati, menetapkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah momen Madrasah Ramadan sebagai momentum untuk melakukan perubahan pada diri kita dan perubahan pada lingkungan kita. Jamaah rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kehilafan yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.